rakyat Indonesia sangat bangga mempunyai Menteri Keuangan yaitu Sri Mulyani. Karena Sri Mulyani sekarang ini terpilih dan memimpin koalisi Menteri Keuangan di seluruh dunia. Hebat sekali bukan? Belum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Ya padahal Sri Mulyani dulu sering banget sih dikritik sama Rizal Ramli. Ya Menteri Keuangan adalah pencetak utang lah. Utang numpuk karena Sri Mulyani lah. Tetapi perlu diakui, Sri Mulyani adalah menteri terbaik di dunia. Dan di tangan Sri Mulyani juga ekonomi Indonesia semakin hari semakin membaik. Indonesia di tangan Menteri Keuangan Sri Mulyani, ekonomi lama-lama makin tumbuh, walaupun sedikit demi sedikit. Sri Mulyani dalam voting di 52 negara ini juga mengalahkan Menkyu dari Filipina dan juga Uganda. Dengan begitu, Menkyu Sri Mulyani bersama Menkyu Finlandia akan memimpin bersama-sama koalisi Menkyu di seluruh dunia. Sekali lagi selamat atas terpilihnya Menteri Keuangan Sri Mulyani memimpin koalisi Menkyu di seluruh dunia atasi perubahan iklim. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Sri Mulyani pimpin Menkyu seluruh dunia. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati terpilih sebagai co-chair dari The Coalition of Finance Minister for Climate Action periode 2021 sampai dengan 2023 menggantikan Menteri Keuangan Chile. Pemilihan co-chair tersebut dilakukan melalui pemungutan suara voting yang diikuti oleh para Menteri Keuangan dari 52 negara anggota koalisi. Ada 3 Menteri Keuangan yang masuk sebagai kandidat co-chair, yakni Indonesia, Filipina, dan Uganda. Sri Mulyani akan menjalankan peran tersebut bersama dengan Menteri Keuangan Finlandia sebagai co-chair koalisi dari negara maju. Terpilihnya Sri Mulyani menambahkan eksposur posisi strategis dan peran Indonesia yang kian penting di dunia internasional, utamanya setelah penetapan Indonesia sebagai presidensi G20 tahun 2022 dan chairmanship ASEAN tahun 2023. Selain itu, terpilihnya Sri Mulyani menjadi co-chair koalisi mengafirmasi kepercayaan komunitas aksi perubahan iklim global yang besar pada Indonesia. Indonesia dipercaya global untuk mengarahkan dan menangani masalah perubahan iklim. Hal ini tentunya tidak lepas dari berbagai aksi nyata mitigasi dan adaptasi perubahan iklim yang dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia selama ini, ujar Sri Mulyani dalam keterangannya Kamis 11 Februari 2021. Indonesia dinilai memiliki komitmen yang kuat dalam upaya mengendalikan perubahan iklim melalui berbagai kebijakan dan instrumen. Di antaranya terkait pendanaan antara lain penadaan APBN untuk perubahan iklim, budget tagging, dan pembentukan Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup selaku pengelola beragam dana terkait kehutanan, energi, dan sumber daya mineral, perdagangan karbon, dan lainnya terkait lingkungan hidup di berbagai kementerian atau lembaga. Indonesia juga memiliki pooling fond bencana sebagai bagian dari strategis pendanaan dan asuransi risiko bencana atau disaster risk dan aktivitasi instrumen pembiayaan inovatif seperti Green Sukuk. Sri Mulyani mengatakan pihaknya akan menjalankan peran yang optimal sebagai co-chair dan meningkatkan reputasi Indonesia di dunia internasional. Menurutnya, seiring dengan peran strategis dalam koalisi ini, isu perubahan iklim dalam program pembangunan nasional akan terus dilaksanakan. Hal tersebut dilakukan demi mengurangi emisi sesuai nationally determined contribution yang merupakan komitmen Indonesia terhadap persetujuan Paris sebesar 29% dengan upaya sendiri atau 41% dengan dukungan internasional di tahun 2030. Menteri Keuangan Indonesia bergabung dengan koalisi pada 5 Juli 2019. Koalisi merupakan forum yang dibentuk untuk mendukung upaya kolektif para menteri keuangan negara-negara anggota dalam menggunakan kebijakan fiskal, manajemen keuangan publik, dan mobilisasi pendanaan perubahan iklim untuk mendorong aksi perubahan iklim di level domestik maupun global.
Koalisi tersebut diinisiasi pada sidang tahunan IMF World Bank pada bulan Oktober 2018 di Bali dan secara resmi diluncurkan pada IMF World Bank Spring Meeting bulan April 2019. Dalam menjalankan kegiatannya, koalisi berpedoman pada Helsinki Principle, 6 prinsip aspiratif dan tidak mengikat yang mempromosikan aksi iklim nasional terutama melalui kebijakan fiskal dan keuangan publik. Koalisi dipimpin oleh 2 co-chair, yaitu 1 Menteri Keuangan yang mewakili negara-negara maju dan 1 Menteri Keuangan dari negara yang mewakili negara-negara berkembang. Perwakilan negara maju dalam posisi co-chair oleh Finlandia telah disetujui koalisi pada pertemuan koalisi tingkat Menteri Keuangan pada keempat tanggal 12 Oktober 2020. Di samping berbagai pengalaman, posisi sebagai co-chair ini akan memberikan peluang kontribusi Indonesia untuk memajukan dan meningkatkan peran strategis koalisi serta bersinergi dengan forum internasional lainnya seperti G20 dan ASEAN. Indonesia juga akan berperan dalam menyuarakan kepentingan negara-negara berkembang. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati juga terpilih sebagai ketua bersama co-chair koalisi Menteri Keuangan untuk Perubahan Iklim. Dia menggantikan Menteri Chile untuk posisi tersebut selama 4 tahun ke depan, 2021 sampai dengan 2023. Dalam voting yang diikuti 52 negara anggota, Sri Mulyani mengalahkan Menkyu Filipina dan Uganda. Dengan begitu, dia bersama Menkyu Finlandia akan memimpin sebagai koalisi tersebut. Sri Mulyani menyebut terpilihnya Indonesia sebagai co-chair itu menegaskan kepercayaan komunitas internasional yang besar atas aksi perubahan iklim global yang dilakukan oleh Indonesia. Indonesia dipercaya global untuk mengarahkan dan menangani masalah perubahan iklim. Hal ini tentunya tidak lepas dari berbagai aksi nyata mitigasi dan adaptasi perubahan iklim yang dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia selama ini, katanya Kamis 11 Februari. Sri Mulyani menilai Indonesia memiliki komitmen yang kuat mengendalikan perubahan iklim. Dari sisi fiskal, pemerintah memiliki beragam kebijakan mulai dari penandaan APBN untuk kebijakan perubahan iklim hingga aktivasi instrumen pembiayaan inovatif berwawasan lingkungan seperti Green Sukuk. Mantan Direktur Pelaksanaan Bank Dunia itu yakin perannya sebagai co-chair akan meningkatkan reputasi Indonesia di dunia internasional. Apalagi Indonesia telah berkomitmen dalam perjanjian Paris untuk menaikkan emisi karbon pada 2030 sebesar 29% dengan upaya sendiri dan 41% dengan dukungan internasional. Ekonom senior Rizal Ramli baru saja menyampaikan permintaan maaf melalui akun di Twitter. Gara-garanya adalah kesalahan RR, inisial kondangnya, dalam memprediksi gagal bayar sekuritas dan asuransi akibat pandemi ini. Menteri Keuangan RI era Presiden keempat RI, Abdurrahman Wahid itu mengoreksi prediksi yang dia sampaikan memasuki minggu kedua Maret 2020 yang lalu. Rizal mengawali tweetnya dengan permintaan maaf. Maaf, saya salah perkiraan, saya terlalu rendah. Total gagal bayar sekuritas dan asuransi mencapai 400 triliun 3 Juni 2020. Tweetnya di akun Rizal Ramli Rabu malam 3 Juni 2020 yang lalu. Rizal dalam tweetnya juga menyertakan tautan media yang mengutip pernyataannya pada Maret lalu. Perkiraan saya reksadana yang nggak mampu bayar dana pensiun dan lain-lain, total itu 150 triliun. Demikian prediksinya pada waktu itu. Hanya saja, kali ini mantan Menko Ekonomi Keuangan dan Industri itu belum merinci lebih jauh soal gagal bayar sekuritas dan asuransi tersebut. Menteri Keuangan juga pernah menanggapi persoalan yang dilontarkan Rizal Ramli terkait utang pemerintah. Pernyataan tersebut disampaikan Menkyu melalui konferensi pers APBN kita yang disiarkan secara virtual Senin 23 November 2020. Menurutnya, perihal utang sudah diatur dalam Peraturan Presiden Perpres Nomor 72/2020 tentang perubahan atas Perpres Nomor 54/2020 tentang perubahan postur dan rincian APBN 2020. Dia menyebut bahwa dalam Perpres Nomor 72 terkait anggaran APBN 2020 memiliki estimasi defisit dengan pembiayaan dari SBN, surat berharga negara, pinjaman bilateral dan multilateral. Ada orang-orang hari ini yang suka bicara masalah utang. Sampaikan saja bahwa di Perpres 72/2020 itu, waktu anggaran APBN 2020 dengan estimasi defisit sekian itu pembiayaannya adalah dari SBN, dari pinjaman, ada yang bilateral dan multilateral, jelas Menkyu Sri Mulyani seperti dikutip Selasa 24 November 2020 yang lalu.